pulihkan rumah tanggaku, pulihkan pelayananku, dan pulihkan hubunganku dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya sadar tanpa Roh Kudus tidak akan terjadi yang namanya apa? Pemulihan. Pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam pelayanan, pemulihan kesehatan, dan yang paling dinanti-nantikan adalah yang paling orang suka. Ini sedap sekali. Ini sedap. Terima kasih buat Dua Daniel. Terima kasih banyak memberkati. Yang orang nanti-nantikan apa? Kalau sudah bicara hal ini, dipulihkan dalam hal materi. Sedap sekali Tuhan kalau materi itu dipulihkan. Tapi persoalannya bukan itu. Namun Tuhan akan memulihkan segala hal keadaan kita. Tapi dunia tidak melihat itu, amin. Dunia tidak melihat apa yang Paulus kerjakan. Dunia tidak melihat apa yang Paulus lakukan. Dunia tidak melihat apa yang pribadi Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan mampu melihat dan percaya bahwa Allah melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kata Rasul Paulus, Tuhan sediakan. Bagaimana Allah menyediakan? Lewat pribadi. Pribadi yang menolong saya dan saudara. Bukan hanya menolong para murid, tapi menolong kita semua. Roh penolong memiliki arti apa? Kehadiran Roh Kudus menunjukkan penyertaan Allah dalam hidup kita selama-lamanya. Selama-lamanya Dia menyertai kehidupan kita. Kehadiran Roh Kudus menunjukkan penyertaan Allah dalam hidup kita. Saya mau tanya, ketika saudara datang ke gereja, siapa yang menggerakkan saudara? Mungkin ada motivasi-motivasi yang salah, mungkin. Karena di setiap gereja pasti ada itu. Mungkin ada situasi-situasi yang tadi menjadi rutinitas, mungkin. Tetapi apapun keadaan itu, ketika engkau masih datang kepada Tuhan, berarti masih ada pribadi yang mengingatkan engkau, amin. Dari 70% kehidupan kita, masih ada 30% Roh Kudus mengingatkan kita. Amin. Betul tidak? Nah, kadang-kala kita itu 70% Roh Kudus, 30%. Adil enggak? Enggak adil. Amin. Harusnya dia 80%, kita hanya 20%. 20% apa? Cara kita berpikir, kita bertindak, kita mau bertanya. Itu 20%. Tapi yang harusnya, yang 80% itu harusnya Roh Kudus kuasai kita. Atau paling maksimal 100%. Amin. Betul tidak? Nah, kalau kita dikuasai nanti dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi jemaat yang bertumbuh dalam karakter, mengerti bahwa penyertaan Allah yang utuh akan mengubahkan karakter kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat bagaimana kita mengerti tentang Allah mau karakter kita sesuai yang Allah mau. Mari kita lihat ayat 15 dan ayat 21. Ayat 15 begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perhatikan, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang mengerti tentang Holy Spirit ini, yang menguasai kehidupan orang percaya, akan mengubahkan karakter kehidupannya dari kehidupannya yang tadinya buruk, dari kehidupan yang tadinya jelek, dari kehidupan yang tadinya tidak baik. Ketika firman Tuhan berbicara dan Roh Kudus menguasai, firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintah. Amin. Terjadi sebuah perubahan. Petrus terjadi sebuah perubahan. Yohanes terjadi sebuah perubahan. Paulus terjadi sebuah perubahan. Yakobus dan rekan-rekannya lain terjadi sebuah perubahan. Kenapa? Ketika benar-benar mereka membuka diri untuk dikuasai oleh suara Tuhan dan Roh Tuhan. Amin. Nah, orang yang hidupnya dikuasai oleh suara Tuhan, firman dan Roh Kudus, maka pola pikirnya akan berubah, hatinya akan berubah, cara bertindaknya akan berubah. Selalu dia akan
ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Pribadi Allah inilah yang akan dia bersama-sama dengan kita. Maka Bapa akan sendiri mengasihi, akan membawa kita kepada kebenaran, menyatakan firman kepada orang yang percaya, menyatakan diri kepada kita, dan dia akan bawa kita bersama-sama dengan dia. Dan kita akan membuat sebuah lagu, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Saudara, orang yang menuruti perintah Tuhan, dia akan diubahkan, dan hatinya akan penuh dengan limpahan syukur. Dia akan penuh pujian kepada Tuhan. Kenapa firman Tuhan katakan bahwa jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Kami berbicara tentang pribadi Allah. Kita berbicara tentang Allah Tritunggal. Allah bukan tiga, Allah satu dengan tiga pribadi. Yang satu berbicara tentang firman, yang satu berbicara tentang kuasa, dan yang satu berbicara tentang kehadiran Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, inilah yang harus menguasai kehidupan kita. Inilah yang harus menggerakkan kita. Dan dia tekankan pada ayat 24. Barang siapa, ini sama dengan ayat 21. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Sedangkan di ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintah-Ku. Nah, barang siapa yang memegang perintah Tuhan, Tuhan akan mengasihi dia. Tetapi barang siapa tidak mengasihi Tuhan, tidak dikuasai oleh Roh Tuhan, tidak benar-benar berpegang terhadap Roh Tuhan, itu firman Tuhan berkata, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada Aku, melainkan daripada Bapa yang mengutus Aku. Artinya apa? Menekankan bahwa orang yang tidak mengasihi Tuhan, hati-hati, firman yang disampaikan bukan dari pemahaman manusia, tetapi dari pemberian Allah. Perhatikan ketika Yesus berkata, Aku tidak menuruti, ia tidak menuruti firman-Ku. Ini bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku. Artinya Yesus pun sendiri berkata, itu bukan kehendak-Ku loh. Ini dalam kemanusiaannya dia. Ketika dia masih menjadi manusia, dalam manusia dia berkata, itu bukan kehendak-Ku loh, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Yesus adalah firman itu. Nah, Bapa yang mengutus firman itu memberikan firman dalam kehidupan kita, bukan menurut kehendak, tapi karena Bapa. Amin. Percaya bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Percaya bahwa Tuhan mencintai kita, dan Dia memang mencintai kita, bukan mau mencintai kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, maukah kita mengasihi Tuhan? Nah, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita mau Roh Kudus itu tercurah atas kita mau Roh kebenaran itu berfirman atas kita, menguasai kita, maka turutilah apa yang Tuhan sampaikan. Firman yang setiap tahun, setiap minggu, setiap waktu kita dengar, turutilah dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Ayat 27. Damai sejahtera Aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Aku berikan kepadamu, dan apa yang Aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Adakah Yesus itu benar-benar ada? Tetapi Yesus meyakinkan saya dan saudara, damai sejahtera Aku tinggalkan kepadamu. Nah, kalau kita tidak mengalami damai sejahtera, berarti itu bukan dari Tuhan. Amin. Ada dua, dari iblis atau hanya karena kehendak kita sendiri. Tapi kalau dari Tuhan, akan mendatangkan damai sejahtera. Katakan amin. Ayat 26 kita tutup. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Firman yang kita dengar, firman yang kita miliki, kata firman Tuhan bahwa Dia akan mengingatkan kita semua yang disampaikan, bahwa bekal terhadap
harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus